Selamat sore pemirsa, kembali hadir bersama saya Sidki Ahmad Fahrudin dalam liputan Learning News. Laporan khusus dari kegiatan pembelajaran mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas KPI 5C Fakultas Dakwah. Pembelajaran kali ini dilaksanakan secara daring dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma MSI. Pada pertemuan ini, kelompok 7 menyampaikan materi dengan judul Kondisi Jurnalisme di Indonesia dan Dunia, Peran Jurnalisme Investigasi dalam Memperkuat Demokrasi pada Era Digital. Berikut ini kami hadirkan rangkuman pemaparan materi tersebut. Pemirsa, kelompok 7 membuka pemaparannya dengan mengulas kondisi jurnalisme terkini baik di tingkat nasional maupun global. Di Indonesia, ruang kebebasan pers mengalami dinamika yang fluktuatif. Masih ditemukan tekanan terhadap jurnalis, fenomena clickbait, serta mendominasi kepentingan pemilik media yang memengaruhi independensi pemberitaan. Sementara itu, secara global, industri media menghadapi tantangan serupa: misinformasi, disinformasi, ancaman teknologi kecerdasan buatan atau AI, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap media arus utama. Namun demikian, di banyak negara, jurnalisme investigasi tetap menjadi pilar kuat dalam mengawasi kekuasaan dan mengungkap fakta yang tersembunyi. Dalam bagian berikutnya, kelompok 7 menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi merupakan proses peliputan mendalam untuk mengungkap isu yang disembunyikan publik. Ciri utamanya meliputi: yang pertama yaitu penelusuran data serta dokumen resmi, yang kedua wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, yang ketiga penyusunan alur investigasi secara sistematis, dan yang terakhir atau yang keempat, tingginya risiko dan tanggung jawab moral. Jurnalisme investigasi tidak sekedar melaporkan fakta, tetapi membongkar kebenaran yang ditutup-tutupi serta memberikan dampak sosial yang signifikan. Pada subbab yang ketiga mengenai peran jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi, kelompok 7 menegaskan bahwa jurnalisme investigasi memiliki peran vital dalam demokrasi. Melalui liputan mendalam, jurnalis membuka praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan struktural. Jurnalisme investigasi berfungsi sebagai yang pertama yaitu pengawasan kekuasaan atau watchdog, penjaga transparansi publik, sumber informasi yang kredibel untuk pengambilan keputusan masyarakat, serta pelindung hak-hak warga negara. Dalam sistem demokrasi, keberadaan liputan investigatif tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi fondasi untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan secara bersih, terbuka, dan akuntabel. Dalam pembahasan selanjutnya mengenai tantangan jurnalisme investigasi pada era digital, materi kemudian berlanjut pada tantangan yang muncul seiring berkembangnya era digital. Kelompok 7 memaparkan beberapa hambatan yang sangat cepat yang kini dihadapi jurnalis investigasi, di antara lain berbagai arus informasi yang sangat cepat sehingga kebenaran sering kabur, tingginya risiko doxing, peretasan, dan intimidasi digital, ketergantungan platform media sosial yang rentan misinformasi, menurunnya ketahanan finansial perusahaan media. Di sisi lain, di era digital juga menyediakan peluang baru seperti pengelolaan big data, kolaborasi internasional, serta penggunaan teknologi verifikasi berbasis digital. Di subbab yang kelima atau subbab yang terakhir, kelompok 7 membahas mengenai tren dan masa depan jurnalisme investigasi, menyoroti perkembangan baru dalam dunia investigasi seperti munculnya konsorsium
jurnalis lintas negara, kolaborasi data besar seperti Panama Papers, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam citizen journalism. Masa depan jurnalisme investigasi dinilai tetap relevan dan bahkan semakin penting selama media mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap menjaga integritas. Demikian pemaparan serta rangkuman kegiatan pembelajaran daring yang saya sampaikan pada kelas KPI 5C Fakultas Dakwah dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Terima kasih kepada Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu serta kelompok 7 yang menyajikan materi secara jelas dan komprehensif. Mungkin materi tersebut menutup tayangan pada sore hari ini. Saya Sidki Ahmad Fahrudin. Sampai jumpa.